Perkenalkan, nama saya Liu Jatu dari Prodi Manajemen. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait jawaban ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro. Pada soal pertama, saya akan menjelaskan konsep biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek, ada faktor produksi yang tidak bisa diubah, seperti mesin atau gedung, sehingga perusahaan hanya menyesuaikan tenaga kerja atau bahan baku. Sedangkan pada jangka panjang, semua faktor produksi bisa diubah. Perusahaan bisa menambah mesin atau memperluas usaha agar lebih efisien. Jadi, biaya jangka pendek digunakan untuk keputusan produksi sementara, sedangkan biaya jangka panjang untuk menentukan skala usaha yang paling efisien. Pada soal kedua, saya akan menjelaskan pasar persaingan sempurna. Pasar ini memiliki banyak penjual dan pembeli, produknya homogen, dan harga ditentukan oleh pasar. Dalam kondisi ini, perusahaan tidak bisa menentukan harga sendiri, sehingga fokusnya adalah memaksimalkan keuntungan. Keuntungan maksimum tercapai saat biaya marginal sama dengan pendapatan marginal, atau MC sama dengan MR. Kurva yang digunakan adalah kurva permintaan, biaya marginal, dan biaya rata-rata. Dengan kondisi tersebut, perusahaan dapat menentukan jumlah produksi yang paling menguntungkan. Pada soal ketiga, saya akan menjelaskan keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan sempurna. Keseimbangan ini terjadi ketika perusahaan hanya memperoleh laba normal, yaitu tidak untung dan tidak rugi. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan masuk dan keluar pasar. Jika ada keuntungan, perusahaan baru akan masuk. Sebaliknya, jika rugi, perusahaan akan keluar. Dalam jangka panjang, harga akan sama dengan biaya rata-rata minimum. Dengan kondisi ini, pasar berada dalam keadaan stabil dan efisien. Pada soal keempat, saya akan menjelaskan pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya memiliki satu penjual tanpa barang pengganti yang dekat. Ciri pasar monopoli antara lain hanya ada satu produsen, hambatan masuk pasar tinggi, dan perusahaan menjadi penentu harga. Karena itu, konsumen tidak memiliki banyak pilihan. Contoh pasar monopoli di Indonesia adalah PLN dalam penyediaan listrik. Dalam pasar ini, perusahaan memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga dan jumlah produksi. Pada soal kelima, saya akan menjelaskan diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda untuk produk yang sama kepada konsumen yang berbeda. Diskriminasi harga dibagi menjadi tiga. Pertama, diskriminasi tingkat pertama, yaitu harga berbeda untuk setiap konsumen. Kedua, tingkat kedua, yaitu harga berdasarkan jumlah pembelian. Ketiga, tingkat ketiga, yaitu harga berdasarkan kelompok konsumen seperti pelajar dan umum. Tujuan diskriminasi harga untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Soal ke-6, saya akan menjelaskan price leadership dalam pasar oligopoli. Oligopoli adalah pasar yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Price leadership terjadi ketika satu perusahaan dominan menetapkan harga, lalu perusahaan lain mengikutinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persaingan harga yang berlebihan. Biasanya perusahaan memimpin adalah yang paling besar atau paling efisien. Dengan price leadership, pasar menjadi lebih stabil meskipun persaingan tetap ada. Demikian penjelasan dari saya terkait ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik.